Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 dengan tema kebahagiaan orang benar. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Apa yang bisa Anda rasakan melalui nats kita pada saat ini? Firman Tuhan saat ini begitu tegas mengungkapkan bahwa ada pribadi, ada sekelompok orang, ada sekumpulan orang yang begitu mengeraskan hatinya, yang begitu degil, yang begitu jugul, kalau bahasa Bataknya, jugul baut, untuk kebenaran, untuk firman Tuhan di dalam kehidupan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-15 itu. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Artinya apa? Ada sekumpulan orang dari sekumpulan bangsa, ada sekumpulan pribadi yang begitu mengeraskan hati, diri, telinga, mata untuk segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, keseluruhan pasal ini mengajarkan tentang pentingnya pemahaman rohani dan kemauan untuk menerima ajaran Yesus dengan hati yang terbuka. Maka penting sekali Tuhan Yesus mengungkapkan ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Ada orang-orang yang menutup matanya untuk kebenaran, yang menutup telinganya untuk kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa orang-orang yang bertobat dan memperhatikan ajaran Tuhan Yesus itu akan diberikan pemahaman lebih dan lebih lagi. Dan di lain sisi, orang yang mengeraskan hatinya akan tidak pernah diberikan pemahaman sejatinya tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang hendak ditegaskan melalui nats firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, Tuhan Yesus mau mengajarkan akan pentingnya pemahaman rohani. Ini menunjukkan sebuah penegasan bahwa pemahaman itu bukanlah
oleh kekuatan, oleh akal pikiran, atau kepintaran setiap orang. Tapi itu adalah anugerah. Itu adalah karunia yang bersumber dari Allah Bapa. Ketika setiap kita mampu membuka hati, membuka pikiran, mata, telinga, diri kita seutuhnya, maka kita akan diberkati memahami hal-hal apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Penegasan nats yang berikut tidak lain adalah bahaya sekali mengeraskan hati. Orang yang memiliki hati yang keras, yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang menutup matanya untuk karya Tuhan di dalam kehidupan, yang menolak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu akan kehilangan kesempatan untuk menerima pertobatan, terlebih penyelamatan di dalam Kristus Tuhan. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah selalu nyata berkat bagi yang memiliki pemahaman rohani. Lihatlah bagaimana pemahaman rohani itu diberikan kepada murid-murid. Lihatlah pemahaman rohani itu adalah karunia dari Allah semata di dalam kehidupan kita. Dan orang yang menerima pemahaman rohani itu di dalam kehidupannya akan lebih dan lebih lagi diberikan pemahaman sesungguhnya di dalam nama Allah Bapa. Lalu apa yang berikut? Kesempatan langka. Yesus, Tuhan, menggarisbawahi langkahnya kesempatan yang diberikan kepada murid-muridnya. Bahkan diperbandingkan dengan apa yang dikatakan, sebab banyak nabi, sesungguhnya banyak nabi, ayat yang ke-17. Dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak semua mendengar dan melihatnya. Artinya apa? Pakailah kesempatan langka ketika engkau mendengar, ketika engkau memahami ajaran Tuhan Yesus, untuk lebih lagi menghargai kesempatan itu sebagai pengenalan yang indah akan karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi kaitan tema kebahagiaan orang benar melalui topik kita pada saat ini? Hal yang pertama yang mau dikaitkan dengan tema itu tidak lain adalah mari miliki pemahaman akan kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sebab mungkin banyak orang memahami kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati itu terletak di dalam harta benda, jabatan, posisi, dan apapun tahta. Tapi lihatlah, sejatinya kebahagiaan itu ketika kita memperoleh karunia anugerah, memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kaitan tema tidak lain adalah bagaimana berkat Tuhan itu selalu nyata untuk setiap orang yang hidup dengan firman Allah. Maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu hal yang ketiga tidak lain adalah jangan keraskan hatimu. Sebab teramat bahaya sekali orang yang mengeraskan hati dan berada di dalam kesombongan. Orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang mengeraskan hatinya sangat dibenci oleh Tuhan. Maka jangan keraskan hatimu. Maka jangan sombong dalam kehidupan ini. Sebab di dalam diri orang sombong dan di dalam diri orang yang mengeraskan hatinya takkan ditemukan kebahagiaan yang sejati. Lalu apa hal yang keempat? Hal yang keempat tidak lain adalah kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat itu masih Tuhan amparkan sampai saat ini bagi setiap kita. Maka jangan keras hatimu, maka jangan tutup telingamu, maka jangan butakan matamu untuk karya Tuhan, untuk perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudaraku, kita semua bertanya, apa sih kebebalan, apa sih kekerashatian bangsa Yahudi ketika itu? Ketika kita membaca ayat yang 15 itu. Di ayat yang 15 itu, kita melihat bahwa kebebalan Yahudi ketika itu tidak lain adalah mereka mengabaikan. Mereka melihat sebenarnya banyaknya tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Lihatlah penyembuhan orang sakit, kebangkitan orang mati, dan segala sesuatu yang melampaui akal pikir mereka. Tapi lagi-lagi mereka mengabaikan hal itu semua dan menganggap itu bukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang kedua? Kebebalan bangsa Yahudi ketika itu. Banyak pemimpin agama, banyak pemimpin di agama Yahudi ketika itu lebih mementingkan tradisi
dan kekuasaan mereka sendiri. Bahkan pemimpin-pemimpin agama merasa tersaingi, merasa bahwa Yesus itu seperti mengobok-obok posisi mereka. Sehingga akhirnya mereka menutup hatinya, mengeraskan hatinya, menutup telinganya, dan membutakan matanya untuk karya Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Lalu apa yang berikut? Kebutuhan untuk pertobatan. Tuhan Yesus menegaskan agar bangsa itu bertobatlah, berubahlah, jangan keraskan hatimu. Kebanggaan dalam kesombongan itu justru adalah kematian yang sejatinya di hadapan Tuhan. Sebab orang yang berada di dalam kebanggaan dan kesombongan di luar Tuhan Yesus adalah pribadi yang menolak penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terakhir? Tidak lain kebebalan itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kebebalan bangsa Yahudi itu adalah sesuatu yang melukai hati, melukai kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya adanya peringatan akan konsekuensi. Artinya apa? Engkau mengeraskan hatimu, engkau membutakan mata dan menulikan telingamu, pasti akan ada konsekuensinya. Maka saudaraku, jangan lagi seperti orang-orang Yahudi ketika itu. Lalu, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Hal yang pertama tentu saja, selalulah bersedia untuk belajar dan bertumbuh secara rohani. Hal yang kedua, hindarilah kekerasan hati, hindarilah kesombongan itu, hindari keangkuhan itu. Kalaupun engkau diberkati mungkin dengan hartamu, dengan intelektualmu, dengan apa yang ada kepadamu, tapi jangan pernah sombong, angkuh, mengeraskan hati. Sebab orang-orang seperti itu tidak akan pernah memiliki kebahagiaan sejatinya di hadapan Tuhan Allah. Lalu apa yang ketiga? Biarlah setiap kesempatan, setiap waktu yang ada di dalam dirimu, pakailah itu menjadi kesempatan untuk menumbuhkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang berikut? Yang keempat, seperti tema kita, kebahagiaan orang benar. Carilah kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Jangan cari kebahagiaan di luar Tuhan. Justru nanti itu akan membutakanmu. Itu akan membuatmu sombong. Itu akan membuatmu angkuh. Maka carilah kebahagiaan sejatinya kepada Tuhan. Kebahagiaan sejati itu bukanlah berhubungan dengan materi atau kesenangan dunia ini. Tapi ketika engkau terkoneksi, terhubung dengan Yesusmu, maka kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan abadi, dan keselamatan kekal itu akan menjadi milikmu seutuhnya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami bahagia. Bahagia ketika Tuhan ada memberikan anugerah kebahagiaan itu di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami mencerminkan kekuatan yang selalu mencari kebahagiaan sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.